kita tuh gampang puas dan kultur kita semakin memudahkan kita untuk menerima ini sebagai satu kelaziman. Emang gitu aja udah. Ya kalau tutup ya maaf, qadarullah gitu kan. Tapi lo nggak punya plan. Coach kasih solusi. Coach Rene Dari gila, keren. jauh banget. Free Palestine. Free Keren. Palestine, free Palestine. Itu setuju. Karena isu sudah mendunia dan semua support. Yes. Tapi kalau di perusahaan biasanya kan, ayo kita makmurkan karyawan, mesejahterakan karyawan. Enggak juga kayaknya. Banyak yang komplain ya. Ini panggilan khusus nih, nasihat buat saya pribadi ya, jangan tersinggung ya. Panggilan khusus CEO yang nggak berguna. Anda selama ini menjalankan perusahaan, ini nasihat buat saya pribadi. Dan juga buat para manajer ke atas lah. Ya, yang nyatanya pengen menjadikan organisasi ini jadi lebih tumbuh, perusahaan jadi lebih terbang tinggi, tapi ternyata adanya Anda juga nggak ada gunanya. Tega banget sih lo. Ya kan bukan Kita gitu. tuh berusaha banget mereka. Kagak, gue tuh sering banget. Mohon maaf ya bahasa kasarnya ya, ketipu sama visi misi lu pada. Iya ya. Baca kayaknya keren banget nih. Pas gue masuk dalam kayaknya nggak gini banget deh. Itu banyak loh. Apa mereka nggak ngerti bagaimana sih? Pada saat masuk ke dalam tuh, maksud gue ingin lebih dalam sedikit gitu ya. Ya misalnya contoh. Lo secara spesifik tuh membahas yang mana? Misalnya contoh nih. Misalnya gue masuk kerja di perusahaan badan usaha milik daerah di Honduras. Misal BUMD Hon. Iya betul. Tiba-tiba kok gini ya gitu. Kan bisa jadi. Padahal kayaknya dari luar tuh kelihatan banget. Wah ini perusahaan yang impian sekali buat saya. Ini menjadi taman-taman surga, taman impian sekali gitu. Tapi nyatanya nggak begitu gitu loh. Apa yang lo lihat emang? Ya macam-macam lah. Tapi gini Der, apa? Gue belum banyak pengalaman sebagai istilahnya kan non-executive board member. Kalau executive tuh istilah buat direksi. Kalau non-executive tuh biasanya untuk advisor, untuk komisaris. Gue dapatin emang nggak semudah kata-kata motivator. Lu cerita dong waktu pengalaman lu aja kalau gitu di badan usaha milik daerah PT Pembangunan Jaya Ancol. Anda 2 tahun lebih menjadi 3 tahun menjadi komisaris utama Ancol saat di eranya Pak Anies Baswedan menjadi gubernur DKI. Coba dong. Gue nggak mau ngomongin Ancol doang sih, tapi banyak perusahaan dan PR-nya itu ada di begini. Banyak yang merasa bahwa kalau satu udah jalan, ngapain mikir yang lain. Oke. Jadi overexploitation tuh karena baik-baik aja kok selama ini. Kenapa kita mesti berpikir yang berbeda? Gini aja kita udah hidup, mosok nggak mau berpuas diri sih, mosok nggak mau masa kita mau apa lagi sih yang kita cari? Mohon maaf nih Coach, tapi saya tidak temukan pada Pak Iyal dalam menjalankan Tamarisnya. Kalau gitu kan dia juga bisa bilang seperti ini dong. Ih, orang marketer cuma satu PLN. Ya harusnya begitu, tapi nyatanya beliau masih ikhtiar yang benar, optimasi yang maksimal gitu maksud gua. Kalau memang ternyata misalnya adalah CEO berpikir seperti itu, harusnya Pak Iyal di PT Tamaris yang pembangkit listrik tenaga air, simpel aja ngomong, loh demand kita ada udah pasti. Ya udah, kenapa mesti banyak-banyak di sini aja? Udah, PLN udah pasti beli, ibaratnya gitu. Siapa lagi coba? Gue kasih ilustrasi dikit deh supaya gue nggak mau jawab langsung ya, karena ini orang-orang yang gue kenal dan pasti yang nonton juga banyak orang-orang yang kenal mereka. Nanti pasti diadukan gitu ya, dan gue butuh hidup juga sih. Walaupun untuk Pak Iyal gue cuma punya pemikiran baik aja tentang dia, dan gue akan kisahkan kenapa dia berbeda dengan pendekatan banyak CEO yang lain. Ya ini contoh yang baik sekali. Tapi poinnya begini, lo masih ingat nggak zaman dimana kalau kita mau moto pakai Kodak? Iyalah, gue SD gue. Iya kan, jadi yang mesti lu udah beli kuliah, film. Yang lu udah kuliah gue di SD. Udah, nggak usah diungkit-ungkit boleh ya? Iya, masih ingat nggak? Di Ingat lah. mana-mana tuh ada Kodak atau Fuji itu. Kodak tuh yang mahalan, Fuji yang murahan gitu. Iya, Masih ingat ya? Betul. Masih ingat kan? Dia tahu. Dan kemudian mereka hilang secara perlahan tapi pasti akibat apa coba? Enggak tahu. Inovasi. Digital. Inovasi, disrupsi. Iya, tapi sekarang gue nanya, penemu paten pertama digital siapa, bro? Yang menemukan alat untuk digital fotografi itu siapa? Siapa? Karyawannya Kodak. Mati nggak lu? Namanya Pak Swanson. Oh gitu. Ini beritanya tuh. Tak tangkap peluang Kodak bangkrut. Iya. Bata.
Iya, Bata. Perusahaan Ceko tuh sepatu Bata, tahu nggak yang orang kiranya itu adalah produk Dulu tuh Indonesia. bahkan kalau lo beli sepatu, gue mau beli Bata. Iya. Betul kan? Dan ada sekolah-sekolah juga sebagiannya mewajibkan untuk pakai Bata. Betul. Kesebut nama Batanya. Nokia deh yang udah contoh yang paling klasik. BlackBerry, lo pasti masih pernah ngalamin hidup lo dengan BlackBerry, betul gak sih? Cepat muncul, cepat jatuh tuh BlackBerry, kesian ya. Kurang tepat. Kan muncul di tahun 2008. Munculnya relatively cepat, tapi jatuhnya tuh begini. Jatuhnya tuh dia gradual dulu, ya. Gradual tuh jadi pelan terus tato. Jadi gradual terus abrupt bahasanya, ya. Ini jadi contoh di banyak organisasi dan gue selalu dimanapun gue berkesempatan untuk jadi non-executive board, gue ingatkan, saudara itu, gue ngomongnya tentunya sama direksi gitu ya. Saudara itu dipercaya karena kecakapan saudara, karena kemampuan saudara untuk punya influence terhadap pengambil keputusan untuk ada di sini. Oke. Tapi memang waktu Anda itu terbatas. Biasanya kalau di Ancol dulu biasanya tiap 3 tahun, ya, atau di BUMN tiap 5 tahun. Ya, keterbatasan waktu itu bukan berarti Anda harus membatasi mimpi Anda yang ingin Anda lakukan untuk perusahaan ini. Yang problem adalah banyak kemudian para eksekutif yang berpikir gimana supaya gue bisa bertahan di 5 tahun ini. Hanya itu mindsetnya. Mindsetnya itu. Jadi atau bahkan lebih pendek lagi, gimana supaya karena kapanpun gue bisa diberhentikan. Pada saat gue masuk tahun pertama, gue ingin memastikan gue dapet tahun kedua. Oh, dari awal udah Tahun begitu kedua, gue ingin memastikan tahun ketiga. Dan cara yang paling gampang meyakinkan pemegang saham, yang pemegang saham tentunya orang-orang tertentu juga, bukan walaupun perusahaan TBK, tapi kan penentu pengambil kekuasaannya hanya beberapa gelintir orang. Ya, yang mereka butuhkan apa? Show me the money. Asik. Iya nggak? Show me the money, kasih gue duitnya. Nah, di situ kadang-kadang muncul disharmoni bahwa akhirnya gue tunduk pada kebutuhan yang jangka pendek aja. Ngapain gue mikir yang jangka panjang? Karena kalau untuk membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang beda itu risky, beresiko. Oke. Nah, ini apakah jangan-jangan ada template-nya kali, Coach? Dalam artian mungkin coba kita berkaca pada di luar negeri misalnya. Apakah memang itu hal yang lumrah ketika di luar negeri Amerika, let's say misalnya komisarisnya BUMD-nya misalnya dia 3 tahun juga, 2 tahun juga. Coba kita berkaca, coba cek di luar negeri paling cepat ada yang berapa coba? Gue kasih ilustrasi yang paling gampang begini. Luar negeri gimana? Perusahaan minyak, dia di konsep BUMN itu ada juga di luar negeri walaupun nggak di semua negara. Salah satu yang paling baik contohnya adalah Singapura. Mereka punya namanya Temasek. Temasek itu holdingnya perusahaan milik negara. Ya. Dan dialah yang kemudian akan ngatur bagaimana orang. Tapi gue belum mempelajari itu, jadi gue nggak berani ngomong. Tapi yang gue udah tahu persis adalah perusahaan seperti misalnya Beyond Petroleum atau Exxon, ya, atau Chevron. Menurut lo CEO-nya berapa lama di situ? Nah, ini makanya nih. Kira-kira tebak deh. Ya, orang Indonesia biasanya kan berkaca pada luar. Biasanya kiblatisasinya begitu tuh. Iya 3 tahun juga. Makanya kenapa tadi 18 tahun. Gak mungkin. Lama banget. Lama. C-level ya, bukan CEO aja. Orang-orang yang ada direksinya tuh 18-20 tahun, Der. Bandingkan dengan, ya gak usah disebut ya, perusahaan minyak gitu ya di Republik Indonesia. Itu bulanan hitungannya. Padahal kan dia negara yang maju ya. Bulan hitungannya. Bulanan ya. Iya, jadi untuk bisa memastikan kesinambungan tuh rada repot. Nah, kembali ke case kawan kita tadi yang lo kenal. Kita mampirnya ke kantornya gimana, lo mau? Ya boleh-boleh aja. Kita office visit aja, kita datengin dia. Kita pokoknya kita bayar gitu kan. Maris gitu, kita datang. Kalau perlu kita minta dia ajak kita ke pabrik garamnya yang baru. Udah, ya. Punya ya? Ada, baru ada inisiatif itu. Yang membedakan adalah begini. Apa sih? Misi empowerment-nya itu clear. Dan itu kemudian ketemu dengan orang yang punya duit yang mengatakan bahwa fokus pada empowerment. Karena gue kasih contoh, nggak harus sebut nama. Ada beberapa ya konglo gitu ya, perusahaan yang dimiliki oleh konglomerat, di mana konglomeratnya akan cuman bertanyanya ke Derry, misalnya gue konglomerat ya, misalnya ya, karena gue lebih enak hidupnya supaya lo lebih susah gitu ya. Contohnya lo direksinya tajam sekali ya, ya, role play dulu ya. Role play. Gue akan nanya begini sebagai, tapi kayak lo udah terbiasa juga gitu kan, sebagai konglonya gue akan nanya gini, Der apa kabar? Baik. Maaf ya Der, gue nggak mau ganggu lama-lama, gue cuma ingin mastiin, kasih solusi aman Der? Iya aman sih Pak. Oke, gimana cash flow-nya?
Kira-kira tahun ini lo bakal store ke gue berapa? Oh, jangan lupa ya, Der. Gue waktu itu masukin 3M ke sini. Der, gue pengen pastiin ada bisnis-bisnis gue yang lain bisa dipromot di sini. Pak, Der? maaf saya potong, Pak. Boleh saya tutup hari ini, Pak, usahanya, Pak? Paham ya? Lo Masa ngerti nggak? downdernya begitu amat? Gue nggak bercanda. Itu benar-benar ada breathing down the neck. Nah, sementara kita nggak harus sebut siapa, lo cari tahu sendiri gitu. Konglomerat yang memiliki yang kemudian menjadi partnernya Pak Iyal dalam membesarkan perusahaan mini hidronya itu. Pertanyaannya tuh gini. Misalnya kita ulang lagi ya. Lo jadi Pak Iyalnya ya. Iya, boleh. Gue jadi konglonya ya. Iya. Der, apa kabar? Baik, gimana, Pak? Der sekarang udah mempekerjakan berapa orang? Iya, baru 1.000 sih, Pak. Aduh, kalau bisa lebih banyak. Der, boleh tahu nggak karyawanmu itu yang punya rumah milik sendiri ya, Der, berapa orang? Pak nggak mau nanya cash flow atau laporan Nggak, aku keuangan? butuh tahu berapa banyak yang sudah di-empower. Iya, Pak. Beda nggak? Gini. Masih ada orang begitu? Memanusiakan manusia seperti yang Anda katakan di video viral TikTok. Dari ini salah satu orang paling kaya dan kebetulan gue ada di situ, Der. Gue dengerin lewat percakapan teleponnya. Jadi gue cuma mau ngomong gini, Der. Yang satu itu benar-benar cash flow oriented. Gue gak mengatakan cash flow gak penting. Iya, Ntar gue dimarahin Coach Yusak ya. Gue gak mengatakan profit gak penting. Gue cuma mengatakan begini. Apa diksi yang lo pilih, pokok-pokok pembahasan yang lo pilih, atau yang tidak lo pilih, itu akan mendefinisikan bentuk berjalannya organisasi lo dan akan mengabadikan kultur organisasi lo. Kultur kenanya ya. Paham ya? Kalau misalnya lo boleh ngomong bahasa yang berbusa-busa bahwa perusahaan ini adalah untuk menjadi world class atau apapun itu gitu ya, menjadi yang terbaik dalam layanan. Tapi ujungnya kalau yang ditanya, Der, lo mau store gue tahun ini berapa buat dividen? Sekarang gue nanya, lo berani nggak ngambil resiko? Apalagi kalau lo kemudian, maaf ya, gue tuain dikit umur lo ya, lo udah 55 gitu ya, Der, ya, atau udah 50, lo ngerasa udah banyak bintang-bintang muda yang baru untuk lo memulai sesuatu yang baru, itu kan nakutin banget ya. Gila, udah gitu anak lo yang 4 orang itu ya, udah tambah gede dan mereka udah mulai ada tuntutan kuliah. Ya kan? Terus istri lo udah bilang, kapan kemudian kita pindah ke rumah yang lebih lega dari yang ini, yang lebih deket kota gitu kan. Gak cuma mobil yang lebih lega, tapi rumah yang lebih lega. Saking leganya kalau bisa dari kalau gue mau berenang tuh nggak harus ke ini loh, Sukabumi. nggak harus ke Sukabumi. Ya gue kemarin dari Sukabumi itu. Iya kan? Pengen berenangnya bagus. Kalau gue mau berenang itu gue nggak harus nggak harus ke tempat yang menawarkan jasa berenang-renang, tapi gue pengen ada di halaman kita, sayang. Terus lu mulai ngerasa gini, ayo udah deh, emang pahit sih, tapi demi gue bisa mempertahankan pekerjaan ini, dan kalau gue bisa deliver, toh gue dapet tantian. Berapa miliar? Ya tergantung, waktu itu kan kita udah mau bahas lagi. Ini udah tahun baru nih. Ya kan? Enggak cuma penasaran aja. Komisarisnya Bank Mandiri berapa? Oke, terus ya jatuhnya sih kalau sama itu nggak usah lanjutin lagi, udah langsung aja. 2,5 sampai 4 ya. But anyway ya, gila, per bulan. Per bulan. Iya kalau dihitung sama tantiamnya. Nah, tapi gini Derry, pada saat orang sudah dikejar-kejar sama misi yang berjangka pendek itu, lu kira-kira punya waktu nggak buat mikir yang jangka panjang? Lu kira-kira berani nggak ngambil resiko? Nggak berani. Ya udah yang jalan aja sampai kemudian nggak jalan. Celakanya. Ya, sampai kemudian gak jalan itulah kerap menjadi tanda kehancuran tuntasnya perusahaan lo. Bata, Nokia. Gue mau ngomong tapi tajam banget sih, gak usah deh. Ngeselin banget ya. Nggak, maksudnya apakah ini menjadi satu gambaran ketika Coach Rene 3 tahun di Ancol. Wallahualam. Tapi kalau gue lihat tanpa mau ngerasa hormat, gue nanya sebenarnya sih ya ke teman-teman, ini gue nggak lagi ngeklaim apa-apa gitu ya, tapi bagaimana Ancol saat ini gitu misalnya. Oh lebih bagus, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalkan itu sih, gue ngeliat tadi yang lu dijalanin ya, tanpa mau ngerasa hormat siapapun yang Anda lagi ada bersamai Ancol saat ini. Ini contoh kan karena memang Coach Rene mantan komisaris utama Ancol. Itu aja sih. Nah makanya menurut gue peluangnya besar sekali, dan kawan-kawan di Ancol pasti paham, dan kita pernah bersama gitu ya. Gue melihat bukan sebagai tempat yang mati. Ancol itu tempat yang akan terus bertumbuh kembang. Ya, kalau mau itu jangan membandingkan Ancol tahun ini dengan Ancol tahun lalu. Tapi bandingkan dengan Disneyland dong. Bandingkan dengan
Universal Studio dong. Maaf kok jauh banget. Iya makanya. Ini gue ngomong dari sisi sudut pandang konsumen loh ya. Kan konsumen bebas Kan pendapat. mimpi boleh. Oh iya boleh. Iya kan? Lah lu nggak ngasih tahu yang sekarang apa mimpi mah kalau bisa ngalahin mereka. Kalau sekarang kan nih belum lah. Iya. Maaf banget nih. Iya, langkah-langkah awalnya harus dibuat dan kita doakan semoga Amin, kawan-kawan amin. itu kemudian juga bergerak ke arah sana. Apalagi ada partner kayak Kasih Solusi, ada begitu banyak Insya Allah. IP konten yang menarik yang bisa diangkat. Iya. Cuman ya emang harus melakukan hal-hal yang berisiko yang mungkin di awal-awal nggak membuahkan hasil. Nah, menjawab pertanyaan lo tadi, fokus kepada eksploitasi, lupa kepada eksplorasi. Dan gue seneng. Nih Kasih Solusi juga udah gue nyap-nyap ya. Jangan cuma pikir Ancol yang gue nyap-nyap ya. Iya, Kasih iya. Solusi juga gue nyap-nyap. Lu begini-begini aja. Lu mau bikin apa? Sampai kemudian muncul Kasih Umroh, ya kan? Iya. Itu menurut gue, iya. nih Derry, gue awalnya gini. Ini bego banget sih nih anak, ngapain sih masuk ke bisnis yang udah jadi komoditi banget gitu kan. Kan umroh tuh kan sekarang malesnya tuh gini Der, sama semuanya, ya kan. Terus jadi lomba-lomba mana yang lebih murah, ya kan. Akhirnya nyari yang layanannya paling murah, tapi kemudian nggak bisa dipastikan, ya kan, nggak bisa diandalkan. Atau momen-momen yang paling murah biasanya lagi paling panas gitu kan, dan Iya. bukan di tanggal-tanggal besar, ya kan. Kalau yang dingin-dingin tuh udah pasti mahal. Gitu, Iya. kan? Terus ngapain lagi si Derry masuk itu? Pas langsung gue ketabok karena gue bilang nih anak-anak mikir rupanya ya. Ya, gue tentunya dengan senang hati gue ngeklaim ke istri gue nih karena gue juga ngomong gitu ke mereka gitu ya. Lihat, gue juga jujur ke trigger juga. Ya, mereka bilangnya gini, kita ini bukan biro umroh, Iya. kita ini adalah experience board. Yang kita lakukan adalah ngajak orang punya spiritual experience yang resonate, yang orang bisa ngerasain. Makanya lu bisa ke tempat-tempat yang asik, Iya. ya kan? Kemudian ada tim yang memang kekuatannya Kasih Solusi, ada kontennya, Production. ya kan? Ada bikin yang mereka lompat-lompat bareng seolah-olah jalan di, bukan seolah-olah, emang beneran jalan di padang pasir. Iya. Gue bilang, gue kayaknya udah 6-7 kali umroh nggak pernah dapet kayak gitu. Dari gue Masya aja Allah. mulai Masya gini. Allah. Itu kan bukan sesuatu yang nyaman buat lo. Untuk sampai pada pemikiran ini berapa kali salahnya? Gila, banyak lah. Berapa kali lo harus nelen bahwa nggak laku nih, begini aja tapi kita berangkatin aja deh, nggak apa-apa. Lah curhatan gua awal-awal kan juga gara-gara Singkat kan? revenue-nya nggak tembus nggak kecapai-capai. Maksud gue tuh Gimana ya gitu. jadi tugas. Ini kayaknya terlalu pendek untuk kita bahas sekarang. Iya. Jadi pekan depan nih gue cuma ingin bilang kenapa banyak CEO ya gagal memahami perannya. Dan ini satu lagi tonjokannya ke yang berikutnya. Apa? Bosnya HR yang sekarang istilahnya HC itu banyak yang cuman menjalankan peran administratif dan support tanpa memahami bahwa itulah jantung perusahaan. Bisnis apapun itu business people. Oke, ada sebuah perusahaan, terus dia tadinya bosnya, gue gak mau tendensi lah, pokoknya di divisi A gitu, terus tiba-tiba harus masuk ke human capital. Padahal backgroundnya kalau gue tahu lebih dalam gitu ya, kayaknya ngurusin people juga Nggak becus. Iya gitulah kurang lebih. Ini gue gak lagi tendensi kemana-mana ya, karena banyak sekali teman-teman gue yang ada di human capital gitu. Nah, itu gue kaget lah kenapa tiba-tiba dia merencanakan orang-orang, kalau bahasa umumnya kan people plan apa segala macam gitu ya, bangun kultur, tapi sementara dia mungkin nggak punya basic di situ gitu ya. Nah itu gimana ya? Asal tunjuk aja, kosong nih HC, yuk isi ya gitu. Gimana sih? Kita butuh bahas banget sih bahwa kebanyakan orang berpikir HC itu soal administrasi aja. Ini teaser buat pekan depan ya. Iya. HC itu adalah soal bayar-bayar. HC itu adalah soal rekrutmen doang. Dan rekrutmen itu tugas HC gitu kan. Aduh, teman gue nonton nih. Iya kan? Terus apa lagi? Dia sering nonton lu soalnya katanya. Terus apa lagi? Kultur itu intuitif. Jadi nggak bisa diukur. Ini kan miskonsepsi. Jadi pendekatannya juga intuitif. Ya udah, kita bikin aja kayaknya asik. Tapi nggak ada ukurannya. Iya kan? Nah, ini yang kerap kemudian membuat perusahaan udah di atasnya tuh pelik dengan misi jangka pendek, ngununtasin supaya gue dapat duit aja, supaya gue bisa nyetor. Di bawahnya itu anak-anak buah yang kayak RRM bener, yang marah-marah mau mogi, ya, LLB lari-lari banci, ya nggak? Yang semuanya pada setiap kali, makanya kalau ada meeting pertanyaannya tau nggak? Yang klise dan selalu gue dengar. Jadi perusahaan ini mau dibawa kemana? Dan itu yang ngomong udah 15 tahun, 20 tahun. Dan pertanyaan gue gini, kalau lo masih mengajukan pertanyaan itu, lo pernah ngebayang gak sih 15 tahun lo tuh ngapain aja sebenarnya? Hmm. Bener nggak?
Masih sibuknya itu di tataran wacana, narasi, tapi bukan coba trying out, eksekusi, piloting. Paham ya? Nah, satu hal menurut gue kulturnya Kasih Solusi itu ada ya, cepet aja lakuin. Bisa apa enggak? Kalau nggak bisa bungkus, bubar, bikin lagi yang baru. Nggak laku, bubar, cari lagi yang baru lagi. Gitu terus. Emang Coach Ren udah tahu pace kita nih kayaknya. Emang gitu. Dan menurut gue ini yang gue sangat harapkan, bahwa begitu banyak perusahaan itu bisa belajar dari pace yang cepat ini. Kenapa? There is no time to wait. Gue punya ekspresinya begini. Yang lo katakan bentuk kebersyukuran, ya, dengan nggak mau nyoba yang lain, segini udah cukup, itu maaf ya. Qanaah tuh. Iya, tapi qanaah yang salah tuh. Gue tahu tuh. Itu namanya, ya, itu namanya kemalasan yang dibalut kesolehan. Iya betul. Oknum ya ini ya, tahu-tahu gue tuh. Bukankah yang namanya syukur itu, kan kita diminta sama Allah itu do syukur, bukan be syukur loh, do. Artinya apa? Lo harus ekspresikan. Gini, maaf ya dengan segala hormat, kalau lo di sana punya ayam geprek dan menurut lo itu cukup satu ayam gepreknya, kenapa dengan itu lo punya waktu untuk bisa bersama istri, ya, dan kemudian bisa terus beribadah gitu. Lo lupa bahwa mempunyai usaha itu juga bagian dari ibadah. Sekarang gue nanya nih, kalau lo bayangkan punya 5.000 outlet ayam geprek, ya, apakah kemudian artinya lo nggak tidur? Tetap tidur kan? Tetap punya waktu, bahkan lo dibantu orang-orang terbaik. Lebih hebat lagi, lo sekarang jadi punya power. Lo boleh memilih supplier karena lo punya 5.000. Iya. Ngerti nggak? Berapa banyak Muslim lain, ya, UMKM lain bisa diberdayakan akan keberadaan lo yang lebih besar. Jadi ngerti nggak sih? Dan gue merasa tuh gini, kita tuh gampang puas, dan kultur kita semakin memudahkan kita untuk menerima ini sebagai satu kelaziman. Emang gitu aja udah gitu. Ya kalau tutup ya maaf, qadarullah gitu kan. Tapi lo nggak punya plan. Lo lihat Kompas, tuh maaf ya, itu sekarang juga lagi bergulat dengan untuk berusaha relevan. Tapi mereka udah berhasil bertahan lebih dari 50 tahun loh. Bener nggak? Lo lihat begitu banyak maju, digital, tenggelam gitu kan digital, tapi ada yang tetap relevan. Iya nggak? Lo lihat gitu. Jadi kenapa ya nomor satu? Karena yang namanya CEO-nya itu tidak melihat E-nya itu sebagai eksekutif, tapi empowerment officer. Tugas dia itu adalah empower. Tugas dia adalah CVO. Apa CVO? Chief Vision Officer. Nah ini yang nggak ada. Jadi makanya ya banyak kan masih yang komentar yang dari minggu lalu kan kita bahas ya, ya kan? Itu masih bicara soal, ya kan, bagaimana lo dinaikin pangkat dan segala macam, tapi terus akhirnya lo nggak siap dan akhirnya apa? Lo berhadapan dengan organisasi yang ternyata tidak punya kesiapan untuk mengurus barisannya. Gila, ini sebelum gue bacain komen yang relate ya, sesuai dengan komennya juga relate banget ya sama gue. Semenjak pergantian manajer yang baru, tim yang ada gak pernah diajak meeting. Nanti ya gue bahas ya, tapi gue mau apresiasi dulu ini buat Alfian yang udah ketemuan sama, ketemu sih ya. Ketemu ya? Gak sengaja ya? Iya. Tuh dibilang katanya, Masya Allah, tabarakallah, baru kemarin lusa ketemu Coach Rene di Prodia. Aslinya sama kayak di YouTube, humble dan sangat ramah orangnya. Memang Coach Rene dari tahun 2007, 2008, 2010 juga. Gue pas masuk tuh gue udah punya gue udah tahu pencitraan yang gue butuhkan apa. Jadi gue rasa nih kayaknya orang kenal nih. Jadi gue sama dia lewat ramah gitu. Ntar dia akan bilang, oh Coach Rene ya? Iya gitu. Sebenarnya mohon maaf, Anda Indigo apa Indihome? Kayak udah tahu banget tuh. Tuh orang tuh nonton Kasih Solusi ini apa gue nih gitu ya. Tapi gue makasih banget loh. Gue masuk, ada salah satu restoran Chinese restoran favorit gue di Plaza Indonesia. Ya, dan orangnya tuh ngenalin gue, dan setiap kali ngelihat gue dikasih tempat yang separate. Kok bisa curang banget loh? Banget. Dan gue, coach yang dikasih Solusi, aku selalu dengerin coach mau ini, antrian nomor berapa? 27. Tapi kebetulan ada kamar nih, bisa di ini. Gue bilang, serius lo, gue gak mau makan banyak-banyak. Apa-apa, belum ada, orangnya belum datang. Oke, gue makan buru-buru deh gitu. Tapi maksud gue gini, Masya Allah. Berkahnya tuh bukan masalah duit aja ya. Berkah dikenal
secara baik gitu. Dan menurut gue walaupun kita di sini isinya kan juga marah-marahin orang gitu kan, kadang-kadang nggak berguna juga gitu kan. Karena Tapi lu pakai empowering tadi kali. itu yang menurut gue kita harus satu sama lain tuh gini. Jangan membatasi yang bisa lo lakukan hanya karena lo belum ngelihat itu. Makanya biasain untuk ketemu sama orang-orang yang bisa expanding yang horizon. Enaknya ngobrol itu sebenarnya di Mekah, Madinah, malu tuh korporasi. Karena kan tengah tahun atau akhir tahun kan mereka juga banyak korporat-korporat ya, mau BUMN, mau itu swasta, mau itu perusahaan asing. Mereka merencanakan tahun depan mau ngapain. Gara-gara tadi lu pancing dengan spiritualisme, kan lu bilang gitu kan tadi. Apa spiritual apa namanya? Spiritual journey that resonate. Maksud Asik gue gini, tuh. gue ngerti sih Biar pemikiran. mereka Kalau gue saya akan perjalanan spiritual tidak mau diketahui siapa-siapa. Kenapa? Karena saya Iya, memang tidak iya. seperti Darian Syah yang kemudian dia posting mana-mana. Terus gue bilang gini, lo hebat banget ya. Gue nggak ngomong siapa-siapa ini ceritanya kepada orang itu. Gue bilang, lo hebat banget bisa tahu isi hatinya Derry. Betul nggak sih? Karena gini, buat gue orang yang tawadu, ya, dia nggak akan mikirin itu. Dan menurut gue gini, orang nggak mau ngumumin top, orang mau ngumumin top juga, tergantung dalamnya kan. Bener nggak? Iya. Orang kalau yang nggak mau diumumin tapi supaya gue dilihat tawadu kan nggak baik. Sebaliknya, orang yang ngumumin tapi niatnya apa coba? Ajak. Percaya nggak coach? Ada orang yang udah 40 tahun, 50 tahun jadi muslim belum pernah umroh. Masya Allah. Kan ini ingin ngajak yang Iya, lain. iya. Gue sih nggak punya sampai saat ini nggak punya kemampuan buat nilai isi hatinya Derry. Jadi gue pakai satu pakem yang diajarin sama Rasul kita. Ya itu. Prasangka baik aja Oh, iya. gitu. Dan kalau prasangka baik ya kita dukung. Jadi menurut gue perjalanan itu kalau bisa diabadikan, bukan diabadikan seadanya. Gue lihat banget yang video, lo tau gak sih video yang apa adanya gitu. Video yang tau-tau goyang-goyang gitu kan orang. emang gak ada ilmunya gitu ya. Ya bukan salah lo juga karena emang gak ada ilmunya. Tapi kalau lo lakukan itu dan di organisasi lo aja sendiri, berapa banyak orang yang kemudian terpanggil ingin ke sana. Lah gue udah berkali-kali umroh. Gue ngelihat postingan lo, gue pengen lagi gitu. Iya loh. Itu maksud gue tuh. Nih nyambung ya. Jadi obrolan kita kan padat. Sengaja gue agak ngelebarin dikit, tapi ujung-ujungnya adalah tentang gimana caranya menjadi pemimpin di sebuah perusahaan. Bukan yang akhirnya jadinya orang yang gak berguna, tapi coba deh dari mulai horizontal, vertikalnya dan seterusnya itu kena gitu loh. Baik itu kita bagaimana cara berdekatan diri pada Allah dan bagaimana cara membangun organisasi. Itu sebenarnya asik banget tuh. Nanti kita bahas deh di pertemuan berikutnya terkait ini. Tadi gue agak ngelebar peran dikit. CEO dan peran CHRO. Iya. Oh iya benar ya. Bentar ya. Anyway, ini terakhir nih. CHRO sama HC itu bedanya apa ya? Kan human capital, tapi ada penyebutannya adalah CHRO tuh setara dengan bagian dari Chief of Human Relations, atau Chief of Human Resources. Ada CHC, Chief of Human Capital. Oh oke. C-nya tuh chiefnya, jadi orang. Tapi kalau HR, HC itu nama departemen, nama kelompok orang. Iya makanya setahu gue kan ada HR, HC. Gue pikir itu dua hal yang berbeda. GA masuk di mana? Biasanya dititipkan di bawah HC saat ini. Tapi bisa juga dia ada di tempat lain, itu sangat umum. Ya, yang gue maksud tuh begini. Kotak-kotak itu untuk menentukan tanggung jawab lo di mana, tapi bukan membatasi. Yang kita gunakan sekarang itu untuk membatasi supaya kita nggak ngerjain yang lain. Oh, clear ya? Itu. Dan itu yang problem gue dari organization chart yang saat ini kita pernah bahas itu, tapi kalau mau dibahas lagi juga boleh ya, bahwa organisasi itu sekarang terlalu stratum, akhirnya orang tuh berat untuk bergerak. Kenapa? Ya karena orang akan nanya, kan bukan kerjaan gue. Ya, ruang gue kan di sini. Nah, itu perilaku kayak gitu ya. Mohon maaf, lu 10 tahun dari sekarang lu masih begitu-begitu aja, percaya deh. Orang yang punya attitude tuh bukan kerjaan gue. Atau yang orang cuma pengen dilihat bos gue atau siapapun harus lihat gue ngerjain ini. Nah tuh nggak kemana-mana, percaya deh. Kita bahas minggu depan deh. Kita bahas minggu depan. Asik tuh. Ya boleh. Dan Ya. kalau lo ada tulisan misalnya terkait dengan
CHRO, gimana sih pendapat lo tentang chief lo, ya tentang Iya. CHRO lo, atau lo termasuk orang yang bangga banget dengan human capital lo. Wah, gue jadi punya pandangan tentang career path gue yang clear dengan adanya human capital gue. Atau leader gue tuh inspiring banget, atau sebaliknya, ya Allah leader gue yang ditanya gue udah jual berapa gitu kan. Ya Allah leader gue sekali gue lewat gue ngumpet yang ada. Ya kan anak-anak udah langsung napas aja berhenti gitu kan. Oksigen langsung berlimpah. Kenapa? Karena gak ada yang napas. Nah itu kan yang harus dijaga. Nah cerita bagi Iya. kisah lo. Ya Boleh. sambil terus populasi ini semua isi. Boleh. Ya, nanti kita bahas minggu depan asik nih ya. Biar agak berguna dikit gitu. Coach kasih solusi.